Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, bagaimana bisa teknologi saat ini dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan? Lalu, sejak kapan? Dan bagaimana perkembangan teknologi tersebut terjadi? Disebut apa sih perkembangan teknologi tersebut? Dan bidang apa sajakah yang terkena dampak dari perubahan tersebut? Oke, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, let me introduce myself first. Halo semuanya, nama saya Febriana dengan NIM 2108000 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro semester 5 Universitas Pendidikan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi sangat berhubungan dengan sesuatu yang bernama revolusi industri. Tapi, revolusi industri itu apa sih? Secara singkatnya, revolusi industri sendiri dapat diartikan sebagai pergeseran yang terjadi ketika teknologi atau cara hidup baru yang ditemukan manusia memberikan dampak perubahan secara mendalam pada sistem ekonomi serta struktur sosial manusia. Perkembangan revolusi industri sendiri dimulai dari revolusi industri 1.0 yang berlangsung dari tahun 1760-an sampai 1840-an. Revolusi ini dipicu oleh penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Lalu, revolusi industri 2.0 yang dimulai pada akhir abad 19 hingga akhir abad 20 ditandai dengan ditemukannya listrik dan sistem perakitan yang meningkatkan produksi massal barang. Kemudian revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1960-an. Revolusi ini disebut juga sebagai revolusi digital karena adanya pengembangan komputer, komputer pribadi, dan juga internet. Pada revolusi industri ketiga ini, industri manufaktur telah beralih menjadi bisnis digital. Teknologi digital telah menguasai industri media dan juga retail. Nah, saat ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0 yang dimulai terjadi pada sekitar tahun 2010-an melalui rekayasa intelijensia dan Internet of Things sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Revolusi ini memiliki ciri yaitu internet yang semakin meluas dan ringkas, sensor buatan semakin kecil dengan harga yang lebih murah, dan kecerdasan buatan. Kita bisa melihat saat ini teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya hampir di semua lini kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 ini juga akan memberikan disrupsi atau inovasi dalam berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta pendidikan tinggi. Lalu, hubungan antara revolusi industri 4.0 dengan pendidikan vokasi itu apa? Digitalisasi yang terjadi dalam dunia pendidikan sendiri dapat kita lihat melalui adanya konsep digital learning, online courses, e-book, dan sistem informasi akademik terpadu. Di era revolusi industri 4.0 ini, kita dapat melihat banyak hal yang dahulu dikerjakan oleh manusia, sekarang telah dikerjakan oleh komputer super yang memiliki kecerdasan buatan. Inilah tantangan yang harus menjadi perhatian dari sektor pendidikan, khususnya pendidikan vokasi yang diunggulkan dapat menjawab tantangan dari revolusi industri 4.0 tersebut. Tantangan lainnya yang muncul di pendidikan vokasi yaitu ketika tuntutan dari dunia usaha dan dunia industri terhadap kualitas lulusan yang siap kerja yang bukan hanya memiliki pemahaman teori saja. Maka dari itu, institusi yang mengadakan pendidikan vokasi harus menemukan teknik pengembangan kapasitas kognitif peserta didiknya yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi di era revolusi industri 4.0. Antara lain kapasitas kognitif yang diperlukan yaitu higher order mental skills, berpikir kritis, dan sistematik. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, antara lain yaitu, yang pertama, peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi. Yang kedua, pelengkapan sarana dan prasarana praktek atau praktikum. Yang ketiga, yaitu penyesuaian kurikulum yang dapat dilakukan melalui studi banding dengan pendidikan vokasi di luar negeri. Dan yang keempat, yaitu pembinaan karakter pada peserta didik. Itu dia sedikit pembahasan mengenai revolusi industri 4.0 dan juga hubungannya dengan pendidikan vokasi. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat memberikan wawasan serta ilmu baru bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih.